Hai pendengar podcast Kata Revi. Untuk podcast episode kali ini yang pastinya diikutkan dalam tantangan 30 hari membuat podcast atau 30 hari challenge yang saya buat sendiri, saya akan membahas tentang setting seharusnya bisa membangun suasana bukannya sekedar tempelan. Pernah nggak sih ketika kamu membaca sebuah cerita, entah itu di dalam cerpen ataupun di dalam novel, yang ketika kamu baca narasinya, kamu tidak bisa membayangkan situasinya dan merasa bahwa setting yang dibuat oleh penulis rasanya cuma sekedar nempel gitu aja. Misalnya, si penulis menceritakan suasana musim dingin karena tokohnya berada di Swiss contohnya. Cuma diceritakan kayak begini, Sandra, saya kasih contoh Sandra berjalan di atas salju, lalu tiba-tiba dia menggigil dan ya akhirnya dia melewati jalanan lalu sampailah dia di sebuah tempat. Nah, narasinya cuma seperti itu. Kita tidak diberi gambaran apa yang dilihat si Sandra, kemudian menggigilnya itu bagaimana, terus kita juga nggak tahu seberapa dinginnya itu kalau dibandingkan sama Indonesia misalnya gitu ya, karena kan anggap saja misalnya pembaca ini belum pernah pergi ke negara 4 musim misalnya seperti itu, kemudian nggak terhubung gitu ya sama situasi dan juga efek yang ingin dibuat oleh penulis. Kalau misalnya kamu cuma menceritakan apa yang dilihat tokoh dan dirasakan tokoh, ya itu seperti menulis pengalaman traveling gitu kan. Jadi cuma mendeskripsikan aja dan tidak berpengaruh pada suasana atau perasaan yang dirasakan oleh si tokoh. Supaya settingmu itu bisa nempel gitu ya, dan kamu bisa merasakan apa yang dilihat atau dialami oleh si tokoh, maka kamu harus melihat nih, ini bab atau adegan ini itu tujuannya apa. Contohnya, kalau misalnya si Sandra jalan sendirian di tengah salju yang turun dengan lebat, kita perlu tahu kenapa dia berjalan seperti itu dan dengan perasaan yang bagaimana. Apakah suasananya banyak lampunya, apakah situasinya gelap, lalu ketika dia berjalan apakah tidak ada monolog, lalu kita bisa dari sudut pandangnya si Sandra nih misalnya, dia melihat orang lain yang berpayungan bersama untuk melewati salju. Ada juga orang-orang yang bisa naik kendaraan bersama keluarganya gitu, sementara dia jalan sendiri berpayung sendirian menuju halte bis. Nah, dari situ kan kita bisa melihat nih, situasinya memang dingin banget, tapi ternyata sepi untuk si tokoh. Sementara buat orang lain itu terasa hangat karena mereka menjalaninya bersama orang lain. Jadi kamu bisa mendeskripsikan jalanan saljunya, suhunya, lalu apa yang dipikirkan Sandra, kemudian apa yang dia lihat. Kalau misalnya genrenya ini romance dan ada sedikit sisi perih-perihnya gitu ya, maka situasi seperti ini akan mampu membangkitkan perasaan pembaca. Kamu gak sekedar cuma menjelaskan adegan seperti yang dilihat atau dirasakan, but add your feelings, tambahkan perasaan. Contoh lainnya nih, yang paling gampang kalau kita ngelihat adegan klise di drama Korea. Kalau teman-teman suka drakor seperti saya, pastinya kalau soal romance ya, atau adegan romantis, meskipun misalnya itu fantasi ataupun thriller, ketika ada unsur romantisnya, saya tuh sampai bosen gitu ya ngelihat adegan-adegan klise ini di drakor. Contohnya, kenapa selalu ada adegan kalau misalnya ceritanya itu genrenya modern, hujan gitu ya, terus salah satu tokohnya itu kehujanan, kemudian si tokoh yang lain membawa payung gitu kan. Katakanlah di Goblin, di Lovely Runner, atau beberapa drama yang lain, hujan menjadi unsur yang menambah dramatis sebuah cerita romance. Nah, makanya kalau misalnya kamu masukkan ke dalam tulisan fiksi, entah itu cerpen ataupun fiksi ataupun novel ataupun flash fiction ya, maka kamu bisa gambarkan nih, hujannya turun dengan deras, kemudian Sandra berjalan sendirian
dia tidak membawa payung, tetapi dia membiarkan hujan itu luruh menyelimuti dirinya dan tubuhnya tidak terasa dingin. Ia hanya ingin air matanya tidak terlihat oleh orang lain. Makanya dia berjalan di tengah hujan. Tidak peduli ada mobil-mobil yang melewatinya dan mencipratkan lumpur atau becek sehingga pakaiannya semakin kotor. Sandra hanya peduli dengan apa yang ia ingat tadi. Misalnya seperti itu nih ya narasinya. Nah, jadi kita bisa membayangkan nih kalau dalam drakor itu kan nggak langsung kehujanan, tapi kan biasanya tokohnya itu kan ada monolognya dulu, kemudian dia mulai melihat, oh mulai mendung nih. Nah itu kalau dalam cerita fiksi ya diceritakan ya perjalanannya itu, nggak langsung kehujanan lalu tiba-tiba sedih gitu, tapi ada narasinya. Jadi setting yang dibuat di dalam adegan itu menyatu dengan apa yang sedang dirasakan atau dialami tokoh dalam pikiran serta perasaannya. Ini yang membuat setting itu menyatu. Lain halnya lagi kalau misalnya kamu membuat setting cerita fantasi. Nah, ini memang akan lebih bagus kalau misalnya dia lebih detail. Contohnya, ketika saya membuat novel The Border yang terbit di Maple Media lewat jalur seleksi gratis, di situ saya membuat dan merencanakan masyarakatnya itu punya hukum seperti apa, lingkungannya The Border bagaimana. Jadi saya itu terinspirasi dari Divergent dan juga Hunger Games, dua novel utopia yang menurut saya memang menyentuh gitu ya, termasuk filmnya juga membuat saya terkesan. Jadi saya menceritakan kalau Border adalah sebuah kota yang kalau saya bilang terbagi dari beberapa distrik. Nah, makanya saya membuat distriknya, saya menjelaskan distriknya seperti apa gitu ya. Terus masyarakatnya itu mematuhi dekret Dewan Kota karena tidak ada presiden tapi ada dewan gitu ya yang memimpin The Border, dan mereka tinggal di dalam sebuah kota yang dilindungi selubung karena di luar daerah The Border itu adalah daerah yang dianggap berbahaya karena waktu itu bumi sudah hancur setelah peperangan 100 tahun sebelumnya. Nah, ini yang menjadi sebuah adegan yang saya jelaskan gitu ya, secara terpisah, tidak hanya masuk dalam situasi yang dialami tokoh, tapi saya jelaskan dalam narasi. Karena memang kalau fantasi kan kita membangun dunia sendiri. Pembaca nggak bisa membayangkan itu di kehidupan nyata, maka kita perlu menjelaskan. Contoh lainnya paling mudah kalau kalian suka novel fantasi, ya ada di Harry Potter atau Lord of the Ring. Di situ kan diceritakan deskripsinya, misalnya Hogwarts itu bangunannya seperti apa, Quidditch itu sistem permainannya bagaimana, lalu cara bermainnya dari para pemainnya itu seperti apa gitu kan. Jadi tidak hanya melihat dengan kelima indera, tapi ketika kita yang orang awam ini membaca cerita fantasi itu supaya bisa masuk dan melihat serta merasakan apa yang dialami oleh tokoh. Jadi setting itu tidak hanya ngomongin tempat ya, setting itu juga ngomongin waktu, ngomongin situasi. Di situ kita juga kalau dalam tempat pasti ada orang, ada masyarakat, maka lebih luas lagi, ada yang namanya kultur, ada yang namanya peraturan gitu, atau tata krama yang perlu kita jelaskan di dalam novel. Tidak harus langsung satu bab, kita bisa pecah-pecah sesuai kebutuhan. Jadi setting ini jangan dimampatkan gitu ya, tapi kita menjelaskan detail sebuah setting ya sesuai dengan kebutuhan adegan tersebut gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang sering banget kesulitan gitu ya kalau bikin setting yang menarik, bagaimana, jadikan satu aja gitu sama adegan. Jadi kebutuhan adegannya seperti apa. Kalau kamu butuh adegan yang sedih, maka bisa nih kamu masukkan hujan kalau memang dua musim, atau mungkin merasa kesepian di tengah hiruk pikuk orang banyak, mungkin di tengah kemacetan, atau mungkin tengah orang demo dia merasa kesepian, bisa aja gitu kan. Karena kan kesepian itu tidak harus sendiri di dalam kamar, tapi situasi sepi yang menyakitkan adalah ketika si tokoh itu berada di tempat yang orang-orang lainnya bahagia dan dia merasa tidak ikut bisa bahagia. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita perlu juga memasukkan unsur psikologis di dalam penjelasan setting serta adegan. Nah, bagaimana teman-teman?
Apakah sudah mulai ada titik terang untuk membuat settingmu lebih memikat membaca? Semoga episode kali ini bisa memberikan inspirasi ketika kamu sedang menulis cerita fiksi. Mohon maaf juga ada kata belibet-belibet karena seperti biasa, semua podcast yang saya buat ini sifatnya spontan ya. Jadi saya harap semoga teman-teman tetap bisa menangkap insight yang saya bagikan berdasarkan pengalaman ketika menulis belasan novel. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.